Bogor Surya Kencana. Cungkring itu khas dari Bogor. Cungkring itu sendiri awalnya bukan cungkring sebenarnya, goreng cungur. Cuman sebagian orang salah persepsi. Yang dibilang cungur itu bagian mulut cungur sapi. Ternyata kan kita terbuatnya dari kaki sapi. Dan cungkring itu singkatan, cungur kaki pakai garingan. Cungkring itu juga isinya ada kaki sapi, ada tunjang, ada urat, ada kikil. Pendampingnya peyek tempe sama lontong. Disiram bumbu kacang, pakai kecap, pakai sambal. Oh, ini cungkring itu sebenarnya singkatan. Iya, cungur kaki pakai garingan. Cungur kaki pakai garingan. Kalau bapak yang jual dulu namanya goreng cungur. Cuma sebagian orang itu salah gitu kan. Ada yang nanya, cungur itu cungur sapi atau bukan sih, katanya gitu. Jadi kan kita sering ngejelasin bukan loh, sebenarnya kayak gini. Digantilah jadi cungkring, cungur kaki pakai garingan. Terciptanya cungkring ini dari kakak pertama karena banyak yang nanya ini cungur tuh apanya. Iya. Kadang di medsos atau di Instagram segala macam ini ya masih ada aja orang yang bilang bagian dari hidung sapi, bagian dari mulut sapi, padahal kan bukan. Aslinya kita kaki sapi asli. Terjun di usaha ini, saya menikah sebagai istri orang. Cuman saya kerja juga, maksudnya lebih ke usaha sendal. Semenjak saya single parent, bapak menyarankan untuk ikut terjun langsung, bantu bapak usaha ini. Saya ikut terjun usaha cungkring ini baru 2 tahun ya mas, baru 2 tahun. Sebelum saya terjun kan istilahnya, walaupun saya pisah, saya masih usaha sendal. Tapi bapak menyarankan kenapa sih nggak ikut aja kerja di sini gitu kan. Akhirnya saya kerja dulu sebelum jualan. Kakak nyuruh coba jualan deh di depan, bantu-bantu apa kayak gimana. Dan alhamdulillah saya ikut. Mungkin gara-gara YouTuber atau misalnya yang apa sih namanya, lebih ke yang ngeliput-liput. Alhamdulillah peningkatan jualan lumayan, alhamdulillah. Awal-awal jualan ya istilahnya bisa nggak ya gue jualan, tapi kalau nggak jualan nanti anak gue gimana, kalau gue nggak kerja nanti anak gue gimana. Saya nggak beraniin diri istilahnya, percaya diri, saya harus nyari uang, saya harus kerja, gimana caranya saya ngasilin uang ikut jualan. Cemoohan atau kok mau sih jualan cungkring, kok mau sih dagang seperti ini, kenapa nggak kerja aja, kenapa nggak istilahnya usaha apa aja selain cungkring, panas loh, kehujanan loh. Tapi saya niatkan ya udahlah istilahnya ngebantu usaha bapak juga gitu. Saya bapak merintis itu saya masih sekolah SD SMP ya, sekolah SD lah istilahnya. Saya masih SD kan, karena bapak ini bukannya dari 1975. Itu dikasih resep sama kakek, walaupun kakek nggak jualan, cuma ngasih resep aja, coba dong gitu kan kerja kayak gini. Awal yang saya dengar dari ibu saya sendiri, maksudnya nggak mudah lah untuk awal buka usaha kayak gini. Istilahnya orang belum pada kenal, orang belum pada tahu ini tuh makanan apa atau kayak gimana. Naik turunnya usaha udah kita lewatin, maksudnya udah kita rasain lah istilahnya. Lebih ke gagal coba lagi, gagal coba lagi, sampai ada di fase seperti ini gitu lah. Itu yang bisa saya katakan alhamdulillah. Umi bilang katanya kalian tinggal enaknya aja, tapi Umi sama bapak yang lebih ngerasain gitu kan gimana rasanya dagangan gak laku, masih banyak. Dan kalau dagangan seperti ini kan kalau misalkan masih ada, kita harus dibuang, apalagi ke bumbu yang bisa basi. Kaki sapi kalau secara ngolahnya kita nggak bener kecium baunya kayak gimana, gak mudah lah. Pas awal dulu bapak emang lokasinya udah di sini? Udah di sini, cuman lagi tuh bapak masih agak keliling ke kampung-kampung gitu, tapi kembali lagi ke sini. Jadi pusat poinnya ke sini, terus putar terus ke sini lagi. Ya, gitu. Berarti dari memang dari 1975 di perempatan sini? Iya, di perempatan sini, ke kampung-kampung dulu kan nggak seramai sekarang ya. Iya.
Bapak sempat putus asa, udah pindah usaha lain aja apa ya, tapi Umi yang ngasih, ibu saya yang ngasih semangat, ayo kita pasti bisa gitu kan. Walaupun istilahnya beberapa kali kita jatuh gitu kan, istilahnya kita nggak pantang lah untuk coba lagi. Ini resep dari kakek saya sih. Mulai ramenya tuh Kak di tahun berapa tuh kalau Kakak ingat Kak? Sebenarnya Bapak semenjak ada di majalah kuliner. Bapak sempat ada di majalah kuliner, majalah Sedap kalau nggak salah ya waktu dulu. Bapak sempat ada, cuman nggak terlalu ramai sekarang, cuman masih ada sisa lah kalau misalkan jualan-jualan kayak gitu. Ini makanya rame. Saya terima kasih juga buat YouTuber yang ngeliput atau kayak gimana ya, istilahnya lebih secara tidak langsung ngangkat gitu kan ya, ngangkat penjualan cungkring ini gitu. Pas pertama kali jualan cungkring ini gimana tuh respon Kakak tuh Kak? Respon saya ya sebenarnya istilahnya bisa nggak sih saya jualan, bisa nggak sih saya maksudnya menanggapi maksudnya orang-orang yang istilahnya mengkecilkan gitu kan, kok mau sih jualan cungkring, lu cewek gitu kan, kenapa nggak kerja. Banyak yang menawarkan saya kerja salon atau kerja apa kayak gimana, cuman saya mikir sama aja, yang penting kita niatnya kerja. Kepanasan, kehujanan udah saya rasain gimana rasanya jualan. Yang ngejualan hitam ya memang saya hitam, jualan ya nggak jadi masalah, yang penting anak saya kasih makan, saya kasih jajan gitu. Saya nggak pernah mendengarkan orang-orang cemohan kayak gitu. Saya prinsip saya kerja, saya dapat uang. Namanya jualan kita ada ramenya, ada sepinya, ya namanya juga jualan gitu kan. Cuman yakin aja sih namanya rezeki udah diatur sama Allah ya, nikmatin aja. Pernah ngerasain masih banyak jualan, pernah saya rasain dapat uang sekian ya istilahnya lebih ke bersyukur aja sih Mas. Ya mungkin ya udah dikasihnya segini sama Allah ya udah. Tapi untuk sekarang ini yang saya rasain alhamdulillah. Yang pasti alasan mendasar saya kenapa saya ikut terjun cungkring ini, saya punya anak. Kalau saya kerja, saya tinggal, anak saya kayak gimana? Seenggaknya saya jualan dekat rumah, anak saya masih bisa saya pantau. Kalau saya kerja di luar beberapa jam, paling minimal kan kerja di luar itu 8 jam. Dan saya ikut jualan paling 3 jam sampai 4 jam aja saya udah bisa pulang. Anak saya bisa saya pantau. Tapi kalau misalkan saya di luar, anak saya terbengkalai sama siapa nantinya, walaupun ada kakak saya atau orang tua saya. Gimana ya hati saya, maksudnya gak rela saya ninggalin anak. Karena nama Bapak yang bikin semangat istilahnya. Karena nama Bapak alhamdulillah bisa dikenal sama banyak orang. Karena nama Bapak juga bisa ngebantu anak-anaknya ekonominya. Jadi semuanya terjun bisa usaha sendiri, bisa ngebantu dan bisa menghasilkan uang dari cungkring ini. Saya bangun dari jam 4:30 subuh sama kakak saya di rumah. Beresin jualan, bikin bumbu, bikin tempe, ngolah cungkringnya, nyiapin semua dagangannya sampai jam 6:30. 6:30 pagi, kloter pertama keluar, saya ke pasar. Ke pasar nyari bahan pokok itu yang utama kan kaki sapi ya. Gimana caranya saya dapat kaki sapi ini? Saya datangin ke kios di mana kaki sapi itu ada. Selesai dari pasar, saya bawa kaki sapi ke rumah, saya bersihin bulu-bulu halusnya. Gimana caranya sampai bersih itu bulunya gitu. Setelah bersihin bulu halus baru direbus kaki sapinya. Nah, sambil nunggu mateng itu urusan kakak saya yang di rumah, yang cowok motongin, ngelupasin dari daging ke tulang gitu, dari tulang ke daging gitu kan. Nah, jam 10 saya udah beres, ada waktu istirahat sebentar. Kalau memang waktunya saya jualan Sabtu, Minggu, Senin, saya jualan jam 1, saya prepare jualan. Ke Surya Kencana, gantian kloter ketiga saya jualan. Ya pulang jualan ya istilahnya udah waktunya saya istirahat. Pokoknya standby dari setengah lima pagi sampai jam 5 sore.
Hambatannya, kalau saya pribadi ya, hambatannya bertemu berbagai macam pembeli. Gimana caranya saya ngejawab pertanyaan-pertanyaan pembeli? Lebih ke, kok mau sih jadi tukang cungkring? Boleh kenalan gak? Lebih ke yang mengkecilkan adalah istilahnya. Kok mau sih jadi tukang cungkring? Mau nggak saya ajak main? Mau nggak saya ajak keluar? Minta nomor handphonenya dong buat pesen cungkring. Otomatis saya kasih dong. Namanya saya penjual. Saya berusaha untuk istilahnya gimana caranya saya ngejawab dengan bijak pertanyaan mereka sampai saya kasih nomor handphone saya, WA, niatnya mau pesan ternyata ngajak hal lain dengan cara berapa, apa maksudnya berapa, maksudnya lebih ke kamu berapa, oh harga cungkringnya 20.000 satu porsi, ada. Berarti hal-hal itu ada, saya rasain, bukan seorang dua orang sering. Mau bikin berapa? Fase paling menurut kakak kayak kayaknya gue gak mau jualan lagi deh. Pernah gak sih kakak ngerasain hal itu pas lagi dagang ini? Kalau capek, lebih ke capek. Tapi kembali lagi, saya harus ingat anak. Capek mas, dibilang capek, panasan tuh, hujanan. Jarang ya, maksudnya di Suria Kencana cewek yang jualan gitu. Cuma lebih ke ada anak, ya harus saya kasih makan. Mungkin kenapa saya bertahan seperti ini jualan atau kayak gimana ya, pertama saya ngeliat anak. Kalau misalkan saya egois, saya lebih ke di zaman sekarang untuk nyari uang instan itu mudah, sangat mudah menurut saya. Tapi kembali lagi, masa iya anak saya dikasih uang seperti itu. Yang bikin saya semangat, yang bikin saya pantang menyerah, yang bikin saya istilahnya lebih ke gue nggak malu, gue harus percaya diri, gue harus jualan anak saya. Lebih jadi motivasi terbesar dari anak. Kalau saya yang dagang, kalau misalkan untuk hari-hari biasa, Senin ya, Senin untuk kloter ketiga saya istilahnya 40 porsi kekuatan saya, 40 sampai 50 porsi ya, tinggal dikalikan aja 20.000. Paling 40 porsi 800.000 untuk omset shift 3 kloter ketiga. Kalau habis semua kan namanya jualan kan. Tapi kalau untuk Sabtu Minggu, kalau untuk kloter pertama bisa sampai 100 sampai 150 porsi kloter pertama. Kalau kloter kedua, kloter ketiga itu untuk Sabtu Minggu itu 100 porsian kekuatannya. Untuk hari-hari biasa, kloter pertama itu paling kekuatan 60 porsi mas, kloter pertama. Kalau hari-hari biasa ya paling shift 2, shift 3 itu 40 sampai 50 porsi. Yang saya tahu Sabtu Minggu itu kalau misalkan untuk kloter pertama kekuatannya sampai 150 porsi, tinggal dikalikan 20.000, 3 juta untuk kloter pertama. Kalau untuk kedua, ketiga mah ya paling 100 porsi kekuatan, karena di antara kedua, ketiga itu yang paling ini ya kloter pertama. Teman-teman yang mau buka bisnis istilahnya, gak ada kerjaan yang mudah, gak ada kerjaan yang gampang, ya semua dilakuin istilahnya tergantung niat kita gitu. Kalau cuma sekedar niat tapi nggak dilakuin ya itu kan omong kosong. Niatin, modal, praktekin istilahnya gitu. Istilahnya naik turun namanya usaha pasti kita rasain. Jangan pernah menyerah istilahnya. Usaha aja dulu, berusaha, selebihnya ya kita pasrahin aja. Rezeki kan udah diatur sama Allah.